disitulah untuk menghindari fitnah yang ada terjadi di masyarakat, jangan sampai ada ustadz-ustadz yang radikal yang datang ke masyarakat. Karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat juga kan takut ketika ada yang datang sana, ketika ada penyusupan ilmu-ilmu agama yang kurang baik atau semacam yang sifatnya radikal, Ustadz ya. Nah, tinggal masalah di sana itu kesulitan sinyal. Sinyal itu memang begitu sangat sulit. Yang ada cuma Telkomsel. Dan itu pun harus kita ke dataran yang lebih tinggi agar kita bisa dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa beriman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya setelah sekian hari kita berpisah ya, nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Nah, kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas tentang masih di dunia dakwah, lika-likunya. Wah, itu dia ya, insya Allah. Karena pasti ada lika-liku lah, ya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita sapa dulu guru-guru kita yang luar biasa. Ada Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ustadz juga pasti banyak lika-likunya ya, yang bikin tertawa dan juga menangis. Kemudian ada juga di samping kita guru kita nih, Ustadz Randy Tanjung. Randy Tanjung ya. Alhamdulillah nih masih wajahnya berseri-seri karena baru pulang dari Saudi. Ketemu sama paman Salman. Oke, yang sebelah kanan saya ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, pemirsa beriman, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa insya Allah kita akan mencoba ngulik sedikit ya perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Randy Tanjung di Kalimantan. Karena pasti ada dinamikanya. Ada yang bikin deg-degan, ada yang bikin senyum, ada yang bikin nangis, ada yang bikin macam-macam. Contoh kayak saya tuh suatu ketika nih Ustaz nih, saya bawa jamaah nih, pas di pesawat kan si pramugari nawarin makan tuh, pakai bahasa Inggris. Nah si jamaah kan nggak tahu tuh, pakai bahasa Inggris apa tuh ngomongnya gitu. Nanya sama saya, itu ngomong apa sih Ustaz? Oh itu nawarin makan. Bapak mau makan? Iya. Ini ada dua pilihan, mau chicken atau ayam. Sama aja ya. Chicken or fish kan? Si jamaah bilang begini, Ustaz, saya kalau ayam udah biasa. Saya punya chicken. Itu sampai sekarang saya inget terus itu. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Saya tambahin ya. Iya. Ada jamaah di imigrasi Jeddah. Petugasnya bilang suruh pinjetin kan, begini kan, dia begini juga. Naman tuh. Saya maju kan dipanggil kan, jamaah, kayak apa? Anak, wah kan kata dia. Maksudnya suruh pinjetin begini. Scanning gitu kan, malah begini. Lah Ustaz kata dia suruh begini, kira Indonesia hebat. Oke, itu salah satu contoh ya perjalanan dakwah. Ya, ada juga mungkin di mimbar, di segala macam. Nah, kemarin Ustadz kan ketika berada di Kalimantan itu saya dengar kan tuh dikabung banget gitu kan. Oh, itu gimana tuh? Apa kira-kira yang bisa kami dengar gitu, kisah-kisah yang ya menjadi senyum gitu gimana Ustadz? Istilahnya kan tuh kalau lihat YouTube tuh senyum-senyum. Jadi saya itu Pak Ustadz, saya tidak pernah menampakkan kesulitan saya sebenarnya, kecuali hanya orang-orang tertentu, dan itu saya hanya bercerita ketika ditanya, dan ada juga yang saya langsung memberikan kabar bahwa kondisi saya seperti ini. Dan ketika secara umum baik di status kemudian di media sosial, saya tidak pernah yang namanya menceritakan langsung kepahitan dan kesulitan saya sebenarnya. Seperti saya selalu share video saya itu di PLBN, Pos Lintas Batas Negara, dan itu kan ajib kan tempatnya kan, ada gerbang antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi ada gerbang selamat datang Indonesia, kemudian di sananya ada zona netral, sebelah sininya ada gerbang masuk Malaysia. Dan saya
bikin video di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya berada di zona netral di pos lintas batas negara antara Indonesia dengan Malaysia. Saat ini saya di depan saya adalah negara Malaysia. Karena berhubung sudah azan zuhur, maka saya akan kembali untuk melaksanakan sholat zuhur. Maka saya tinggalkan Malaysia, saya kembali lagi ke negara tercinta saya, Indonesia. Gitu kan, langsung belakang kita udah masuk Indonesia. Ya, saya selalu foto itu, saya share di situ segala macam, sehingga banyak dari masyarakat, dari jamaah, khususnya para dai tertarik, pengen dakwah di sana. Padahal kalau saya ceritakan, bukan tempat di situ saya ceramah. Ini kejadian saya. Setelah saya pulang, halal bihalal dengan para kiai segala macam. Mereka tertarik, Ustaz, kami juga pengen Ustaz, nanti bawa ke sana ya, gitu. Nanti kita siapin dananya, ayo. Cuma ujung-ujungnya saya akhirnya cerita dengan Kiai, kemarin itu saya ada waktu berkunjung ke sana. Apa Kiai yang lihat di foto-foto saya, video saya di media sosial, itu waktu saya ada kosong untuk berkunjung di pos lintas batas negara. Ya kan, di Kabupaten Aruk itu, ya di Kecamatan Aruk itu, biar supaya tahu bahwasanya ini loh pos lintas batas negara kita ini di sini. Itu yang baru yang diresmikan oleh Pak Joko Widodo gitu. Jadi kan cakep, indah semakin. Tempat saya berdakwah seperti ini loh Ustaz. Gambarannya saya tunjukin gini. Wah, kalau gitu nggak jadi dah. Kalah sebelum menang. Inilah saat makanya ketika ujian itu selesai, ketika diumumkan semacam itu masih di silent itu, masih dirahasiakan kondisi di sana. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal yang sulit itu saat seperti itu. Bahkan ketika kita sampai di sana, itu dari bandara masih 12 jam, kita juga naik ferry lagi darat 12 jam itu. Kapan nyampenya kita pikirkan, panjang sekali sampai pas sampai di sana, kita pembagian semacam di mobil itu ada yang bertanya kepada supirnya, Pak, mohon maaf deh, tadi kita nggak ngeliat yang listrik, emang nggak ada listrik sini? Memang nggak ada Ustaz, mati gua kan. Waduh gimana deh, sudah terbayang lah sama teman-teman nih wajah-wajah kayak gitu kan. Waduh, masya Allah. Padahal HP itu kayaknya yang diimani nomor 1. Saat itu ketika kita nggak ada sinyal itu, masya Allah, ini memang beban berat kita ini, masya Allah, dengan HP ini luar biasa. Bahkan ketika tidak ada sinyal di sana itu kita kelabakan, nggak ada sinyal, sih naik ke bukit baru dapat, sulit banget. Itu bagian kayak kekurangan iman itu gitu. Kalau ada sinyal di sana, waduh, masya Allah. Dan ketika di sana itu ya teman-teman kita ngelihat kondisinya, ada yang sudah 3 hari ngabarin ke saya, Ustaz saya sakit, saya kunjungin ke mereka segala macam. Ternyata sakitnya itu bukan sakit yang malaria atau bukan? Artinya memang hatinya itu masih nyangkut ya kan, nggak bisa menerima keadaan yang serba terbatas. Ente ini dari perbatasan siap untuk menerima apapun kondisi yang terbatas. Saya bilang kayak gitu. Memang wilayah di perbatasan. Tapi salah satunya itu semacam, ingat loh, 27 hari lagi. Masih panjang maka bikin lega lah tuh hati. Biar nanti sembuh kan jadi beban sendiri Ustaz. Sakitnya itu karena ingat 27 hari. Tambah-tambah ditambah istri kita semuanya berpikiran bahwasanya abang enak ya dakwah di sana, bisa jalan-jalan ke Malaysia katanya. Pikirannya Malaysia itu kayak di Kuala Lumpur. Langsung di kotanya gitu kan. Dia kan kalau tahu segala macam yang ada bukan kita dakwah, mikirin dia mau minta pulang. Untung nggak dibawa ya. Untung nggak dibawa saya bilang. Kalau dibawa nggak nggak nyeramahin jamaah, nyeramin istri. Mikirin bagaimana tiket pulang. Itulah jadi kendala di sana tuh listriknya belum ada, belum sampai di sana. Listrik ada sebagian, memang dusun yang sudah ada di sana. Tapi dengan tidak adanya listrik tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar agama itu ya. ketika memang ada para dai, para ustadz, apatah lagi ini kiriman dari Kementerian Agama melalui kepala KUA-nya sudah disampaikan. Jadi ketika kita datang di sana pas diumumkan di masyarakat melalui kepala KUA itu dan kepala dusun bahwa ada dai perbatasan yang dikirimkan Kementerian Agama untuk kita bisa belajar bersama. Disitulah
untuk menghindari fitnah yang ada terjadi di masyarakat. Jangan sampai ada ustadz-ustadz yang radikal yang datang ke masyarakat. Karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat juga kan takut ketika ada yang datang sana, jika ada penyusupan ilmu-ilmu agama yang kurang baik atau semacam yang bersifatnya radikal, Ustadz ya. Nah, artinya makanya ditabahin ke mereka penjelasan bahwa kami ini adalah yang telah diamanatkan oleh Kementerian Agama dan semuanya lulus seleksi. Gitu. Alhamdulillah jadi diterima sama masyarakat juga lega dan mayoritas di sana enak. Kita humor sedikit aja mereka pada ketawa. karena mereka jarang ketawa. Apa yang dia lihat sedih semua kayaknya. Nah itu kalau saya boleh tanya ya, di sana kan mungkin kantor Departemen Agama kan tidak ada ya. Terus kalau mereka menikah itu bagaimana itu? Ada di kecamatan tuh ada satu KUA-nya, Pak. Oh jadi kalau menikah harus ke kecamatan. Ya, kecamatan. Gitu ya. Jadi itu dan mereka Pak banyak sekali yang ketika Ramadan kemarin nikah, Pak. Karena Mereka menilainya bahwa ini adalah bulan yang baik, bulan yang bagus, maka mereka menikah. Iya. Jadi saya banyakkan khutbah nikah. Jadi bukan ceramah tentang Ramadan. Jadi biasa kita di Jakarta kajian zuhur ya. Di sana khutbah nikah. Saya ada menerima beberapa pasangan dan di kita kan kalau sudah mendekati aja tidak ada lagi ya kan. Mendekati Ramadan mungkin tidak ada lagi yang dibilang istilah bulan kejepit lah atau apa ya Ustaz ya. Tapi mereka tidak ada seperti itu. Mereka beranggapan bahwa ini adalah bulan yang suci, bulan yang bagus. Mereka beribadah di sana. Tapi kita dalam khutbah nikah, ketika nasihat pernikahan kita ingetin juga hati-hati ya kan. 2 bulan betul-betul Harus ganti puasa ya. Nah, selama di sana berapa kali ke mall, Ustaz? Itu namanya ngejek. Saya alhamdulillah jangankan mall, warung kecil aja udah bersyukur banget gitu. Cuman buat beli obat minyak wangi, obat nyamuk kan. Oh, di sana banyak nyamuk. Ya, nyamuk sih cuma satu. Cuma temen. Saya hari ke-14 saya bisa tahan Ustaz. Hari ke-17 ingat ada bupati yang mengundang kita untuk buka bersama di kediaman beliau. Akhirnya kami berangkat, sebelum kami berangkat saya bilang sama tuan rumahnya, Pak, nyamuk semakin banyak ya Pak ya, apa karena hujan atau gimana? Oh gitu Ustaz? Iya Pak, gitu. Oh iya baik Ustaz. Pas besokannya saya pulang kembali, dia cerita, Ustaz kemarin nginep di kediaman bupati, saya tidur di tempat Ustaz. Ternyata saya pada bentol-bentol. Baru tahu dia. Ternyata Baru sadar ya. Ternyata Ustaz selama 14 hari ini nahan-nahan gatal. Soalnya darah ulama itu kan manis. Dan akhirnya Ustaz, sepulang saya dari kediaman bupati, malamnya itu saya lihat itu ruangan tidur saya berubah, ada kelambunya. Akhirnya saya mau tidur masuk goa dulu jadi. Ada kasur juga di situ. Ya, setebal-tebalnya kasur di sana, Pak. Ya, Tebal-tebal kasur tuh lampet. Iya. Dari rotan tuh Ustaz. Iya. Rotan ya. Rotan Usman. Tapi kalau atapnya udah genteng atau masih gimana? Masih kayak genteng sih. Nah, genteng ya. Cuma saya berpikir begini Ustaz sama Ustaz Asep. Saya walaupun di tempat rumah panggung seperti itu, tapi pelayanan mereka tuh begitu baik dengan kita. Kepedulian mereka tuh, penghargaan mereka kepada kita, taklimnya luar biasa. Sehingga rumah panggung tuh ibarat saya kayak seperti hotel bintang 5 yang saya. Alhamdulillah. Karena itu tadi pelayanannya seperti itu. Di situ waktu itu. Ya, waktu itu. Saya bilang kenapa? Makanya ketika saya berpisah itu sama jamaah sudah berat, apalagi yang selalu setiap harinya menemani saya sahur, menemani saya untuk makan gitu seperti itu. Malah luar biasa. Walaupun hari pertama saya pernah kejepit jempol saya kan. Kamu adalah raja di situ ya kira-kira aja. Tapi ada nggak ke saat Ustadz ceramah nih, ada yang ya mungkin satu jamaah yang lucu gitu, antara menerimanya gimana gitu, secara ininya IQ-nya gitu ya tadi. Ya, rata-rata mereka masyarakat yang awam ya, memang ada yang langsung menerima dengan baik, ada juga yang harus kita
pulang-pulang gitu kan. Ya banyak hal-hal yang sekiranya ada kelucuan juga dari mereka ada, cuma saya lupa nih Ustaz kan udah kelamaan. Saya mau ceritanya kan udah kelamaan ininya kan. 3 bulan lalu ya. Yang temannya Ustaz sendiri aja 3 hari udah meriah. Dan masalah di sana itu kesulitan sinyal. Sinyal itu memang begitu sangat sulit. Yang ada cuma Telkomsel. Dan itu pun harus kita ke dataran yang lebih tinggi agar kita bisa dapat. Bagaimana kita mau kirim foto, mau kirim video itu nggak bisa, kecuali kita beli voucher Pak. Voucher itu kita beli. Jadi ada satu warga di masyarakat itu yang punya wifi. Punya wifi dia, wifi. Jadi dia bikin vouchernya semacam kita belilah. 1 jamnya itu kisaran 8.000. 1 sampai 2 jam lah gitu sebenarnya. Jadi itulah kita bisa video call dengan keluarga, teleponan itu bisa. Tapi selain itu kita nggak bisa. Hanya berkirim pesan saja seperti itu. Bagaimana kalau duhon? Enggak, saya itu justru gini, tadi tuh mikir gitu. Ini Ustadz baru kehilangan sinyal aja, nggak dapat sinyal, itu bingungnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau manusia di akhirat itu nggak punya amal ibadah gitu Ustadz? Bingungnya kayak mana tuh Ustadz? Itu udah dituliskan dalam Quran, udah sangat bingung dia pasti. Tapi kan kita juga nggak bisa tidak bisa merendahkan orang lain ya Ustaz. Karena kita ini juga sama dengan mereka juga sebenarnya, sama dengan mereka itu maksudnya kita juga mencoba mengejar bagaimana kita itu bisa mengerjakan amal-amal soleh di hadapan Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala ini sendiri kan sulit ya Ustaz ya. Jadi ya kita tahu seperti itu, harus kita lihat pada diri kita, apakah amal saya sudah cukup di hadapan Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Nah, kadang barometer iman, barometer ketakwaan itu sebenarnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya dalam kondisi seperti orang sehat, bukan, malah kondisi sakit seperti dapat ujian, musibah, itu kan barometer yang harus kita pelajari juga sebenarnya. Jadi mamanya saya sakit kepala ini 5 tahun kok nggak sembuh ya. Nah, itu kan barometer dari Allah Ta'ala, berarti ada yang harus kita rubah dengan cara kita berpikir karena di kepala. Nah, di situ kan akhirnya kita harus mengerjakan taubatan nasuha bagian mamanya kalau di kepala mana nih yang paling sakit di depan sini. Oh, berarti sebelum sakit kepala 5 tahun ini berarti ada masalah yang dia pikirkan terus. Pikirkan, ada kejengkelan dan nggak ketemu solusinya. Nah, disinilah mulai ada sesuatu yang di kepala mereka. Nah, kalau sudah gitu, harus ketemu sama orang yang bisa menjadikan masalah itu selesai dan beliau juga diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Salah satunya, coba mohon ampun, kamu kemarin dulu itu sekitar 5 tahun sebelum sakit, kamu ada masalah apa? Nah, kalau diingat-ingat, oh saya mikirin tentang keluarga saya karena saya tuh ditanyain sama mertua saya, kamu udah nikah kok nggak punya rumah sendiri ya. Kan kepikiran terus pikiran, kalau ketemu lagi kapan kamu bisa punya rumah, ketemu lagi kapan, kan akhirnya stres lama-lama ditanya. Nah, itulah yang caranya seperti itu. Nah, kemudian coba kamu lepaskan pikiran itu, serahkan sama Allah Ta'ala. Rizki Allah yang ngatur. Kamu kalau memang seperti itu, ya memang ini ujian kamu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah dia mohon ampun, kalau dia dulu itu pikirannya tidak baik, mau bikin rumah tapi nggak punya dana, mau bikin rumah nggak punya dana, mau tambang takut riba dan sebagainya, akhirnya kan itu pikiran berkecamuk. Nah, di situ akhirnya paham, selesai dia serahkan sama Allah Ta'ala, hilang sakitnya. Nah, itu kan cara Allah memberikan petunjuk aja kepada orang tersebut agar dia kembali ke jalan Allah, bahwa harus tetap minta pertolongannya kepada Allah Ta'ala. Jangan dipikirin sendiri. Kalau kita itu mikir sendiri, nanti otak kita itu menjadi Tuhan kita sebenarnya. Sama kayak sinyal tadi ya. Sama seperti sinyal itu menjadi Tuhan yang merasa kalau nggak ada sinyal sebenarnya nggak punya iman. Iya benar itu.
Insya Allah kurang lebih begitu analoginya kurang lebih seperti itu. Jadi sinyal keimanan itu harus tetap kalau bagus stabil, kalau nggak cenderung naik itu lebih bagus kan? Karena bisa jadi dengan ketika imannya bagus maka semua permasalahan kan selesai. Insya Allah seperti itu. Tapi kan yang jelas itu yang paling mengerikan bagi kita umat Islam itu adalah sinyal Allah Ta'ala itu 6.660. Itu sinyal. Enggak bisa kita hanya cuma mengingat la ilaha illallah. Boleh. Kan gitu. Boleh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Boleh. Diucapkan setiap saat. Boleh. Tapi kita itu sinyal kita itu loh dalam Quran itu banyak sekali. Kenapa Allah menceritakan tentang siapa itu lawannya Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan untuk kita hujat. Fir'aun itu cerita Fir'aun bukan untuk kita nyalain orang lain atau saudara kita yang tidak cocok dengan kita itu kita samakan dengan Fir'aun. Enggak. Orang yang merasa dia benar ilmunya saja, padahal dia juga belum penuh, dia merasa benar nyalain orang lain. Itu sifatnya Fir'aun juga. Harusnya seperti itu, yang menuhankan ilmunya dia, padahal ilmu itu baru titipan dari Allah Ta'ala. Titipan. Nah, cara mengerjakannya gimana? Nah, itu sinyal-sinyal yang 6.000 lebih itu yang harus kita kerjakan terus-menerus. Diaktifkan ya. Diaktifkan, diaplikasikan, dikerjakan. Bagaimana kita ngerjain yang 6.000 lebih itu harus lillahi ta'ala. Sulit. Sesulit bagaimana kita itu bisa masuk surga? Ya sesulit itu. Itu ribuan aja udah pusing kepala kita. Apalagi kalau kita hanya cuma ngomong tidak ada Tuhan selain Allah, di bibir itu bisa. Iya. Tapi bagaimana mengerjakan tidak ada Tuhan selain Allah? Terapannya bagaimana? Kita kalah dengan istri kita dan kita nggak berani kalau istri kita ngomong gini kita nggak berani. Nah itu sudah Tuhan kita itu istri kita karena nggak berani takut. Iya itu sudah sakit. Itu Angkat tangan. Salah juga tuh. berarti itu betul. Jadi al-imanu yajidu wa yankus itu adalah sinyalnya atau udah ketahuan. Iya, kalau di rumah kalah sama istri kan gitu kan. Bener. Makanya kalau Pas di kantor karyawan dibentakin semua. Kalian di rumah dicentongin sama bini. takut. Allahu Akbar. Kantor ya. Jadi memang seperti itu. Jadi untuk menjadikan tauhid yang kuat yang tadi Ustaz ceritakan itu sulit sebenarnya sulit. Untuk menjadikan Allah itu Tuhan kita itu ampun itu bisa tiap detik itu kita itu diingatkan terus menerus. Antara tiap detik umpamanya ada tagihan yang dia itu berjanji jam sekian mau dibayar jam sekian dia lupa aja udah jengkel loh berarti kita menuhankan uang. Gitu sebenarnya. Jadi dari situ itu Allah itu udah melalui Raqib sama Atid itu sudah ketahuan. Ya memang kita selalu bilang la ilaha illallah. Itu kan di mulut sehari-hari gak bisa. Itulah aplikasi dari Tuhanku Allah itu sebenarnya. Berarti pendakwah seperti Ustaz Randy ini ya ketika berdakwah gitu udah di pedalaman kemudian gondok itu gimana tuh jadinya tuh Ustaz? Bisa jadi low banget udah sinyal susah. Kan kalau ini saya bisa jawab. Iya. Bahwa saya nggak bisa jawab itu saya jawab. Waktu lo naik ke gunung. Itu kalau sinyal. Nah, kalau iman kan gitu masalahnya. Bisa ditanyakan. Biasanya kalau di kampung kan jauh ke dokter, jauh ke rumah sakit, kan biasanya juga ada yang sakit. Nah kalau datang kiai, datang ustadz itu kan ada yang sakit. Tolong doain anak saya. Antum saat itu gimana tuh di situ? Inilah makanya saya bersyukur banget dekat sama beliau. Gimana? Sama beliau paling tidak belum belajarin sepenuhnya, paling tidak ngikutin. Gimana? Itu tadi yakin kepada Allah. Betul. Bu, ini ada air minum. Kita bacain doa sama-sama ya Bu ya. Saya baca Fatihah, saya mohon kepada Allah. Ibu juga sama ya, baca doa juga Fatihah. Karena doa ibu lebih mustajab buat anak ibu. Doa sama-sama kan baca Fatihah ya kan dengan keberkahan Ummul Quran kan. Dengan keyakinan itulah Bu diminumkan ke anak ibu ya. Insya Allah nanti besok anak ibu baik sembuh ya.
diminum lah tuh setelah taraweh anaknya. Habis subuh, setelah kajian subuh dia datang nyamperin, Pak Ustadz alhamdulillah anak saya adem. Dalam hati saya, gue bisa ya. Padahal aku belajar padahal belum belajar sama Ustadz dulu. Itulah ternyata ada keyakinan kita di sana. Kan kita juga pernah pesantren kan, dulu kiai kita juga ngajarin ya kan, ketika ada misalkan ada santri yang kesurupan, ada santri yang sakit segala macam, kita puji Allah, kemudian diiringi dengan bacaan sholawat, setelah itu kita baca Al-Fatihah, mohon kepada Allah, ya Allah dengan berkah air minum ini ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah sembuhkanlah anak ini. Jadi seperti itu aja Ustaz baru ilmunya. Nanti selanjutnya saya mau Itu yang baru saya akan coba ngulik. Saya akan ngulik justru sama beliau. Jangan sampai ketika ada jamaah yang datang, ya kan, jamaah sampai bilang, emang dia bisa. Itu jamaah lain ya. Jamaah lain. Nah, sekarang ke Ustadz dan Ustadz, ini kan jujur aja, biasanya kalau para ustadz, para kiai kan itulah ya. Kadang-kadang kan ada jamaah yang sakit tuh, mereka itu kadang-kadang datang lah. Nah, Ustadz kan sebagai seorang yang punya kompetensi lah dalam hal itu. Nah, sebaiknya kami sebagai seorang dai ketika diminta untuk katakanlah mengobati gitu kan. Ini apa yang harus kami lakukan supaya secara syar'i juga betul kan gitu kan. Dan kemudian dengan pertolongan Allah si jamaah tadi katakanlah diberikan kesembuhan gitu. Iya. Gimana Ustaz? Iya. Kalau kayak Ustaz Randy tadi itu kan darurat ya. Darurat itu kan nggak bisa disalahkan. Namanya darurat itu tidak bisa disalahkan. Dan saya pun senyum-senyum biasa saja. Semua orang punya metode ya. Tetapi kalau memang kita mau mengacu pada Quran, ya memang Quran ini. Jadi Allah yang memberikan pengetahuan. Seorang yang sakit ini memang rumit sedikit sih Ustaz. Tetapi ini mudah-mudahan menjadi gambaran. Seorang yang sakit itu adalah musibah bagi dia, walaupun itu dianggap musibah atau ujian sama saja. Saya melihatnya sama dulu. Nah, kita ambil ayatnya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ayat itu kita pakai. Nah, kita pakai untuk mengetahui dulu apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau orang itu yang sakit itu sudah akhil balik, berarti ini dari perbuatan salahnya orang itu. Kalau sudah akhil balik, dia sakit berarti itu dari perbuatan dia sendiri. Itu nomor satu. Kalau yang sakit itu anak belum akhil balik, berarti yang salah dan dosa itu orang tuanya. Itu dulu aja patokan. Jadi hadis itu diceritakan memang setelah akhil balik ya dia nanti akan ditulis ke amal baiknya, amal buruknya sama Allah Ta'ala. Kalau sebelum ya memang belum ditulis. Nah, kalau menurut ayat ini berarti kalau itu dari perbuatan tangan itu berarti adalah ada kesalahan, ada dosa berarti. Nah, yang insya Allah tepat menurut ayat ini dan menurut Allah adalah kalau orang sakit siapa nih? Kalau mamanya sakitnya entah di mana, oh itu berarti salahnya dia kepada Allah melalui dia pernah sakit melalui kalau mamanya resep bisa aja melalui istri, melalui saudara bisa. Jadi didoakan aja, sebenarnya doa aja. Mohonkan ampun ya Allah jika namanya sakit itu mamanya Ustadz Asep di dada, umpamanya ya. Ya Allah, aku mohon padamu jika Ustadz Asep ini sakit di dada disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan. Dosa-dosa yang dilakukan ya Allah. Baik kepada istri, boleh ya. Baik kepada saudaranya, baik kepada orang tua atau mertuanya. Aku mohon padamu ampuni dosa-dosa Ustadz Asep. Nah, ini masuk sudah. Ini syar'i beneran. Sudah masuk ke ayat ini. Tolok ukurnya di situ. Doain itu aja. Doain itu. Doain itu. Bisa aja diawali dengan sebelumnya dengan baca Fatihah, sholawat Nabi, syahadat, kemudian baru doa. Doanya seperti itu. Mohon agar dosa-dosa. Ya Allah, jika Ustadz Asep ada sakit di dada. Ya Allah, jika Ustadz Asep ada sakit di perut. Ya Allah, jika ada Ustadz Asep ada di sakit punggung bagian bawah. Nah kan gitu-gitu nih. Jika itu
disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ustaz Asep yang dilakukan kepada istrinya, orang tuanya, mertuanya dan saudaranya. Ampuni dosa Ustaz Asep. Ampuni, dan khusus di sini, ampuni dosa Ustaz Asep. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Baru doa kedua, ya Allah aku mohon padamu, lepaskan seluruh penyakit yang ada di dada, perut maksudnya, di punggung bagian bawah Ustaz Asep, karenamu ya Allah. Dan aku berdoa lillahi ta'ala, baru memuji Allah, subhanallah walhamdulillah. Nah, itu sampai selesai. Karena pada waktu membaca tasbih dan memuji Allah ini, kita nggak ada kekuatan dari tadi, hanya berserah diri pada Allah Ta'ala. Nah itu kalau sama-sama darurat tapi memahami. Jadi istilahnya kalau saya mendoakan ya bisa aja dari Fatihah, syahadat, sholawat, mendoakan agar diampuni, mendoakan agar penyakitnya dilepaskan. Alhamdulillah Gila kan. Kelas 10 ane mau ke Kalimantan lagi. Ada yang minta doa, ane udah siap. Itu dapat dari udah dikasih tahu. Tapi yang jadi masalah gini Ustaz, mungkin apa yang Ustaz ajarkan itu saya bisa mengucapkan Ustaz. Ya, tapi karena kalau Ustaz kan selesai. Nah kalau saya itu belum tentu gitu. Ini gimana nih Ustaz? Memang ada satu rahasia yang ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Maksud saya itu sudah tertulis dalam Quran. Kita mau milih mana nih? Ayat Quran sudah menceritakan ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku agar aku kabulkan atau perkenankan. Atau kita ambil ayat wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mana dari ayat ini kita pakai? Kalau kita itu langsung memakai ud'uni astajib lakum, kayaknya kurang pas, karena kebanyakan kita itu meminta juga belum tentu dikabulkan. Kita harus pakai wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, sebelum kita melakukan doa, berarti kita harus kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Kuatkan iman, kemudian senantiasa mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu dengan lillahi ta'ala. Awali dengan bismillah. Nanti dalam perjalanan melakukan pekerjaan itu pasti ada hambatan. Disenangkan, jangan takabur. Dibikin susah, jangan lupa sama Allah. Dibikin marah, maafkan. Nah, di perjalanan kita melakukan pekerjaan itu ada seperti itu. Nanti kalau itu kita senantiasa ingat kepada Allah, nah itu jelas. Ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, melakukan aktivitas, duduk, kita tenang santai, maupun kita itu berbaring, disitulah mengingat Allah. Semua lini. Baru selesai mengerjakan, alhamdulillah selesai. Pekerjaan satu dengan pekerjaan lain itu akan beda penilaiannya di hadapan Allah. Nah, kalau kita hanya cuma mengejar ud'uni astajib lakum, monggo silahkan kalau saya gitu. Karena banyak teman-teman juga menceritakan, mohon apa aja dikabulkan sama Allah. Saya nggak berani ngomong begitu. Karena kenyataan memang banyak yang belum dikabulkan. Makanya saya memilih ayat yang tadi. Kenapa? Saya harus menguatkan, menyemangati saudara-saudara saya Muslim itu agar imannya kuat kepada Allah Ta'ala, amal solehnya kuat, baru nanti Allah melihat dikabulkan enggak ya doanya. Nah, ini Allah yang melihat. Jadi sebelum kita itu melakukan aktivitas berdoa, kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Betul, berarti harus yakin kita kan. Harus yakin. Ini kuncinya yakin. Iya, besok kita uji. Kalimantan namanya. Oke guys, alhamdulillah ya saudara beriman. Ini obrolannya sih santai ya, tapi kalau menurut saya daging semua gitu. Dari mulai tadi sinyal saya mikirin, iya orang kehilangan sinyal aja bingungnya luar biasa, apalagi kehilangan sinyal iman tuh kayak mana. Yang kedua
jujur aja ya Ustadz Randy, saya itu kadang-kadang didatangi sama jamaah minta didoain gitu kan. Selama ini apa yang saya lakukan sama Ustadz Randy, kasih air. Bukan gak bagus gitu, tapi karena memang belum tahu triknya gitu. Ternyata ketemu Ustadz Danu, oh artinya harus begini. Oh iya juga ya kan gitu kan. Nah, ini adalah dinamika dalam perjalanan dakwah. Ya, ada kisah-kisah yang membuat kita tergelitik, tersenyum, tapi harus dipikirin juga pada akhirnya. Karena pasti ada makna di balik itu semuanya. Saudara beriman. Oke, mungkin Ustadz ada tambahan sebelum kita closing? Iya, bagi teman-teman dakwah, ya semangat aja lah. Kan gitu ya. Saudara. Siap. Semangat, betul. Karena bagaimanapun jika ukhuwah itu harus kita pegang. Kalau kita itu sudah mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu saudara. Jangan diputuskan. Kalau diputuskan, yang memutuskan itu insya Allah masuk neraka. Makanya jaga. Walaupun hati kita disakiti saudara kita, ingat kita punya tugas lindungi aib saudara kita. Walaupun saudara kita itu memfitnah kita, lindungi aib. Dan kita insya Allah nanti di akhirat akan dilindungi aib kita, dihapuskan dosa-dosanya. Itulah masuk surga. Makanya walaupun difitnah itu tidak enak, tidak nyaman, terima dengan lapang dada. Karena insya Allah mudah-mudahan itu yang menjadikan kita itu belajar taat pada Allah Ta'ala. Termasuk Ustadz Randi yang kemarin saya sangat senang sekali membantu pemerintah Kemenak ya, Kementerian Agama itu di Kalimantan. Ya, saya mendukung, tidak hanya cuma sekedar saya dukung Ustadz, enggak lah. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada saya dukungan-dukungan yang tidak hanya cuma sekedar memberikan semangat dari sisi mentalitas, tetapi mudah-mudahan kalau saya diizinkan ya mendukung dalam hal yang lain. Insya Allah. Oke. Terima kasih Ustaz. Tadi mungkin ada tambahan ya, penyemangat buat yang lain itu, teman-teman dai kita ini. Ya, dimanapun dan kapanpun kita punya kewajiban kita untuk berdakwah. Jadi dimanapun kita bisa berdakwah, sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Dan jangankan sampaikan kebenaran itu ketika amplopmu tebal. Giliran amplopnya tipis disampaikan pakai hadis palsu. Bahaya itu Pak. Jangan sampai seperti itu. Dimanapun ya tegakkanlah. Di sanalah akan ada yang namanya setiap gerakan kita akan menimbulkan keberkahan untuk diri kita. Kebaikan yang kita sampaikan akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita itu konotasinya demikian berkhidmat kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan segera memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita, bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga kita juga dan lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Saya pikir tadi mau bicara begini, apapun makanannya, minumannya tetap teh tubruk. Ternyata itu Kopi satu. Waduh, mungkin ada menambahin? Enggak, saya manut. Baik, seluruh beriman, alhamdulillah ini ya obrolan kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan seluruh beriman bisa melihat bagaimana nih seperti beliau Ustadz Randy yang siap berkorban untuk sebuah cita-cita yang mulia. Jangan berkorban lah Ustaz. Apa tuh? Siap berdakwah. Siap berdakwah ya. Kalau berkorban terlalu nakutin. Insya Allah siap berdakwah. Siap berdakwah. Nanti kalau Memang benar juga. Meninggalkan anak istri 1 bulan, meninggalkan sesuatu yang sudah jelas dipandang mata. Iya kan? Jadwal-jadwal ini. Dan tidak semua orang ada yang mau gitu. Jangan dengan emang itu emang perjuangan itu. Perjuangan dakwah. Jangan berkorban. Perjuangan dakwah. Oke, nanti kalau ada yang mungkin di rumah ada acara-acara keagamaan yang memang perlu ceramah, ini bisa mengundang beliau ya. Boleh. Nanti nomornya di sini nih. Ya, Nah, di sini boleh. nomornya. Khotbah nikah. Khotbah nikah. Semua. Ya, Boleh. semua. Apapun itu ya. Oke. Nanti ada nomor teleponnya Ustadz Randy. Randy di sini ya, di bawah ini ya. Di tempat kita. Baik. Ya. Oke. Baik, seluruh beriman udah mulai belepotan ini ya.
Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kami dengan semuanya banyak hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih Ustaz Danu, terima kasih Ustaz Randy. Pak, terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.